Sudiman, warga desa Simpang Bayat, Kecamatan Bayung Lincir, Kabupaten Musi Banyuasin, akan menggugat PT MBJ atau Perusahaan Marga Barajaya dengan gugatan perbuatan melawan hukum guna mencari keadilan. Sudiman menggugat lantaran kebun lahan karet miliknya terendam banjir diduga akibat aktivitas perusahaan tersebut lalai terhadap lingkungan. Bisa dibuktikan dalam aktivitas penggusuran lahan, mereka tidak terlebih dahulu memasang gorong-gorong sebelum melakukan penimbunan anak aliran sungai yang melintas di sepanjang kebun milik Bapak Sudiman. Selain daripada itu, akibat kelainan ini beberapa pokok karet milik Bapak Sudiman diduga juga digusur oleh pihak perusahaan dengan cara melawan hukum. Menurutnya, pihak PT MBJ melakukan penggusuran lahan ini tidak pernah memberitahu dirinya terlebih dahulu untuk ke TKP saat mereka hendak melakukan penggusuran. Padahal sudah jelas, penggusuran jalan ini tepat berada di samping kebun karet miliknya. Maka daripada itu, pihaknya akan membawa kasus ini ke Pengadilan Negeri Musi Banyuasin dengan melayangkan gugatan perbuatan melawan hukum untuk mencari keadilan. Usut punya usut kenapa Bapak Sudiman menolak untuk bernegosiasi kepada pihak perusahaan dan memilih membawa kasus ini ke pengadilan. Pada tahun 2019, memang ada sempat pembebasan lahan untuk tanah jalan ini dengan pihak perusahaan. Namun diduga pihak perusahaan tidak mengganti rugi tanam tumbuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga lahan miliknya hanya dibayar Rp17.000 per 1 meter persegi tanpa membayar sepersen pun tanam tumbuh miliknya. Bapak Sudiman sudah melakukan beberapa upaya dari mengadukan peristiwa ini ke pemerintah desa hingga tingkat kabupaten dan pernah dilakukan mediasi oleh DPRD Musi Banyuasin. Namun kasus ini masih menemukan jalan buntu. Setelah berita ini ditayangkan, pihak perusahaan PT MBJ belum dapat memberikan keterangan terkait kasus ini. Dari Kabupaten Musi Banyuasin, 11 Juni 2025, tim liputan Detik TV melaporkan. Ya, pertama ini tanah masyarakat, tanah orang tua saya. Yang ini kan kena gusur, yang ini belum diganti rugi sama sekali tanam dan tanah tumbuhnya. Yang ini kan batang karetnya sekitar berapa batang, Pak? 15 sampai 20. Dan di sana kemarin itu sempat banjir, Bang. Sempat banjir, batang karetnya banyak yang mati gitu kan. Banyak mati. Sudah kami laporkan ke pemerintah desa gitu kan. Tapi saat ini belum ada titik terang, Mbak ya. Belum ada tanggapan dari yang batang karet yang dipatah-patahkan oleh alat ini sampai yang banjir, Bang. Nah, sampai yang banjir gitu kan. Yang ketiganya, yang ini di tahun 2019 PT MBJ ini melakukan pembuatan jalan. Nah, di tahun 2019 dengan harga 17.000 per meter, Mbak ya. Per meter. Nah, tanam tumbuh itu tidak diganti rugi kan, Mbak? Nah, tidak diganti rugi. Nah, jadi pernah saya melaporkan hal ini ke Dewan, ke DPRD Kabupaten. Nah, termasuk hasil dari musyawarah pas lagi itu menunjukkan perusahaan harus mengganti rugi tanah bentuk aset sesuai perda. Ya, pas lagi itu posisinya pas ada ketua pimpinan rapat berkata, pihak PT Marga Barajaya, Anda telah melakukan ganti rugi di tahun 2019, katanya iya, gitu Pak ya. Nah, langsung ditanya, sistemnya seperti apa? Rata atau bervariasi? Dijawab oleh pihak perusahaan, itu Pak ya. Dia bervariasi. Dijawab lagi dengan pihak posisinya pemimpin rapat, katanya, kok bisa bervariasi? Katanya ada yang kosong, ada perkebunan, ada yang belukar. Nah, ditanya lagi, sistem Anda mengganti rugi seperti apa? Seperti itu Pak ya. Nah, jadi pihak perusahaan menjawab per hektar. Nah, kata pemimpin rapat berkata, para ahli, per hektar itu sistemnya, prosedurnya sudah benar apa belum? Tegak para ahli, segitu aku tidak kenal dengan orang para ahli itu, kan tegak. Dia berkata salah. Yang benar itu adalah per meter dan per batang. Nah, lalu dia berkata, tanah HP aja, tanam tumbuh harus diganti rugi dengan penuh. Tapi tanah tidak, Pak. Apalagi ini tanah HPL. Jadi gitu kan. Kalau tanah HPL menurut dari para ahli itu harus diganti rugi tanam tumbuh dan beserta tanah dengan penuh, Pak. Nah, kami tidak mendapatkan itu, Pak. Nah, kami sudah bosan, termasuk dalam mediasi dan segala banget itu, tetap kami tidak mendapatkan termasuk titik terang ataupun keadilan, Pak ya, begitu. Nah, untuk saat ini saya mengajukan untuk gugatan ke pengadilan, Bang. Benar, kami akan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Musi Banyuasin.
untuk membela hak-hak klien kami. Alhamdulillah berkas-berkas udah kita pelajari bersama tim dan udah siap untuk hari Senin kita melakukan gugatan pendaftaran di Pengadilan Negeri Musi Banyuasin. Dalam hal ini siapa yang tergugat dan turut tergugat? Yang pertama PT Marga Barajaya, yang kedua Kepala Desa Simpang Bayat dan pihak-pihak terkait. Kami tidak bisa berpanjang lebar di media sosial ini. Setelah saya mendaftar perkara ini ke Pengadilan Negeri, akan kami paparkan ke teman-teman media agar kasus ini terang benderang. Bang, apa harapannya Bang? Harapan kami sebagai kuasa hukum tidak ada harapan lain kecuali hak-hak klien kami terpenuhi.